Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat para pemirsa jamaah Masjid Asra Sunter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita telah sebut tentang sedikit sejarah tentang Umar bin Khattab, ya, tentang keistimewaan Umar. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang bagaimana kekhilafahan Umar, bagaimana pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang penuh dengan keadilan dan penuh dengan rahmat dan kasih sayang, ya. Ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sakit parah, maka Abu Bakar, ya, mengumpulkan orang-orang dan dia berkata, innahu qad nazala bi ma qad raun wa la adhunnuni illa mayitan lima bi. Wahai sahabatku, wahai rakyatku, ya, lihatlah aku telah ditimpa dengan apa yang menimpa aku, itu penyakit, dan menurutku aku akan meninggal dunia karena penyakitku ini, ya. Kemudian dia mengatakan, fa'amiru alaikum min man ahbabtum. Silakan kalian mencari penggantiku yang kalian pilih, yang kalian sukai. Yaitu Abu Bakar tidak ingin setelah beliau meninggal kemudian terjadi kegaduhan, maka menurut beliau hendaknya terpilih amir, pemimpin baru atau khalifah baru sebelum beliau meninggal dunia agar tidak terjadi kekacauan. Akhirnya Abu Bakar, ya, beliau mengatakan, fa innakum in amartum fi hayati kana ajrar alla takhtalifu ba'di. Kalau kalian berhasil atau bisa mengangkat orang pemimpin sebelum aku meninggal dunia, itu lebih baik agar kalian tidak berselisih setelah wafatku. Akhirnya para sahabat mereka bermusyawarah, ya. Setiap orang berusaha tidak mau menjadi amir, menjadi khalifah, karena jadi khalifah tidak gampang. Kita tahu Abu Bakar 2 tahun dengan penuh perjuangan, terjadi pemberontakan, terjadi orang-orang murtad, muncul nabi palsu, orang tidak mau bayar zakat. Abu Bakar sampai mengirim pasukan ke sana, pasukan kemari, tidak gampang. Beban yang sangat berat. Sehingga semua sahabat tidak mau, mereka menganggap saudara mereka lebih berhak, ya. Yang lain lebih berhak, lebih saleh dan yang lainnya. Akhirnya mereka balik kepada Abu Bakar, mereka berkata, ra'ayna ya khalifata Rasulillah ra'yak. Menurut kami, wahai khalifata Rasulillah, wahai Abu Bakar, pilihanmu saja, ya Abu Bakar, engkau yang pilih. Karena mereka tidak bisa memilih, akhirnya Abu Bakar berkata, fa'amhiluni hatta anzur lillah walidini wal ibadi. Berikan aku waktu agar aku mengamati apa yang terbaik, ya. Ya, karena Allah, karena agamanya dan juga untuk hamba-hambanya. Maka Abu Bakar mulai bermusyawarah dengan sahabat-sahabat mulia satu persatu, dan Abu Bakar sudah terbetik di benaknya untuk memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka beliau pun memanggil Abdurrahman bin Auf. Beliau berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, kabarkan kepadaku tentang Umar. Bagaimana menurut engkau tentang Umar? Maka Abdurrahman bin Auf berkata, ma tas'aluni an amrin illa wa anta a'lamu bihi minni. Wahai Abu Bakar, engkau bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kau lebih tahu tentangnya daripada aku. Ya, artinya yang lebih tahu tentang Umar engkau daripada aku. Kata Abdurrahman bin Auf. Kata Abu Bakar, wa in, meskipun aku lebih tahu, tapi aku ingin melihat atau ingin mendengar pendapatmu tentang Umar. Maka apa kata Abdurrahman bin Auf? Huwa wallahi afdalu min ra'yika fihi. Menurutku wahai Abu Bakar, Umar itu lebih afdal dari pendapatmu terhadap Umar. Ya, ini jawaban yang luar biasa. Artinya kau punya penilaian terhadap Umar, wahai Abu Bakar. Menurutku Umar lebih baik daripada penilaian, ya. Ya, kemudian Abu Bakar bermusyawarah dengan Utsman, ya, bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sama, apa jawaban Utsman? Allahumma ilmi bihi anna sariratahu khairun min alaniyatihi. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya Allah, ya, sungguhnya ilmuku tentang Umar bahwasanya apa yang dia sembunyikan itu lebih afdal daripada apa yang dia nampakkan. Sariratuhu yaitu maksudnya
apa kegiatan dia yang tidak diketahui oleh orang, itu lebih afdal daripada apa yang dia tampakkan. Wa annahu laysa fina mithluhu, dan sungguhnya tidak ada orang seperti dia di antara kita. Jawaban jelas, Umar yang terbaik. Kemudian Abu Bakar berkata, "Ya rahmukallah," semoga Allah merahmatinya. Kemudian Umar manggil Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair salah seorang dari kaum Ansar, ya. Dari kaum Muhajirin, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Sekarang tanya kepada Usaid bin Hudair, salah seorang pembesar di kalangan kaum Ansar. Maka jawabannya sama, ya. Allahumma a'lamuhu al-khairah ba'daka. Ya. Ya Allah, sungguh aku tahu, ya, Umar itu adalah yang terbaik setelah engkau, wahai Abu Bakar. Ya. Kemudian Abu Bakar juga bermusyawarah dengan Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid salah seorang dijamin masuk surga, dari 10 orang dijamin masuk surga. Dan Abu Bakar juga bermusyawarah dengan sekelompok kaum Ansar dan Muhajirin. Semua jawabannya sama, bahwasanya Umar adalah yang terbaik. Kecuali Talha bin Ubaidillah. Talha mengisyaratkan Umar keras, ya. Dia khawatir Umar itu kencang, ya. Maka Talha berkata kepada Abu Bakar, "Ma anta qailun li rabbika idza sa'alaka an istikhlafika Umar alaina wa qatara ghilzatahu." Kata Talha bin Ubaidillah, "Wahai Abu Bakar, apa yang akan kau jawab kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika Allah bertanya kepada engkau, kenapa engkau menjadikan Umar sebagai penggantimu padahal kau tahu Umar keras?" Maka Abu Bakar berkata, ya, "Ajlisuni abillahi tukhawifunani." Ya. Kau ingin nakut-nakuti aku? Ya. Aku akan menjawab, kata Abu Bakar, "Allahumma istakhlaftu alaihim khaira ahlik." Aku akan menjawab kepada Allah, "Ya Allah, aku telah memilih penggantiku yang terbaik di antara hamba-hambamu." Kemudian Abu Bakar menjelaskan, adapun sikap keras Umar, bagaimana disampaikan oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, maka Abu Bakar berkata, "Dzalika li'annahu yarani rafiqan, walau afdal amru ilaihi lataraka katsiran mimma alaihi." Umar itu kencang karena dia sering menemaniku dan melihat aku lembut, makanya dia mengimbangi dengan sikap kencangnya. Nanti kalau dia jadi khalifah, tentu dia akan meninggalkan banyak sikap kerasnya. Dia keras selama ini kamu lihat. Umar memang keras ketika mendampingi Abu Bakar dalam menjalani pemerintahan. Abu Bakar sering bermusyawarah dengan Umar. Nampak sikap Umar yang keras dan tegas. Abu Bakar menjelaskan itu sikap dia begitu karena dia melihat aku lembut, sehingga dia berusaha untuk mengimbangi. Nanti kalau dia jadi khalifah, maka ini akan berubah, akan banyak sikap-sikap kerasnya akan dia tinggalkan. Akhirnya semua orang setuju bahwasanya yang menjadi pengganti, ya, Abu Bakar adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah sikap terbaik Abu Bakar yang ditinggalkan bagi umat Islam, memilih Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau, ya. Baik. Ketika Umar tidak tahu hal ini, ketika Abu Bakar sudah terfokus untuk memilih Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Abu Bakar pun memanggil Umar. Kemudian Abu Bakar pun didatangi oleh Umar, maka Abu Bakar menjelaskan hal ini kepada Umar bahwasanya engkau akan menjadi khalifah penggantiku. Fa aba an yaqbal. Umar tidak mau. Umar tidak mau. Fatahajjadahu Abu Bakar bisayf. Abu Bakar ancam dia dengan pedang. Kamu harus mau. Ya. Akhirnya Umar tidak mau. Tidak mungkin kecuali menerima tawaran tersebut. Ya. Akhirnya setelah itu Abu Bakar pun berbicara kepada rakyatnya, kepada kaum muslimin. Ya. Abu Bakar berkata, "Atardawna biman astakhlifu alaikum?" Apakah kalian ridha dengan orang yang aku pilih menjadi penggantiku untuk memimpin kalian, Umar bin Khattab? Fasma'u, ya. Kemudian kata beliau, "Fa inni wallahi ma alautu min juhdi ra'yi, min jahdi ra'yi, wala walaitu dha qarabah, wa inni qad istakhlaftu alaikum Umar bin Khattab, fasma'u lahu ati'u." Kata Abu Bakar, "Apa kalian ridha dengan orang yang aku pilih sebagai penggantiku? Demi Allah, aku berusaha keras untuk memilih yang terbaik bagi kalian. Dan aku tidak memilih kerabatku. Aku tidak memilih kerabatku untuk menjadi penggantiku. Dan sungguh aku telah mengangkat Umar bin Khattab menjadi penggantiku. Maka taatlah dan dengarlah perintahnya." Maka para sahabat berkata, "Sami'na wa ata'na." Kami dengar dan kami taat. Setelah itu kemudian Abu Bakar pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Ya, kemudian dia berkata, Allahumma wallaituhu bi ghairi amri nabiyyik wa lam urid bidzalika illa salahahum. Ya Allah, sungguh aku telah memilih Umar tanpa ada perintah dari nabimu. Ya, Rasulullah tidak pernah mengatakan, wahai Abu Bakar, kalau kau mati pilih Umar, tidak ada. Nah, Rasulullah sendiri tidak memilih Abu Bakar, tidak menyebutkan secara tegas Abu Bakar jadi penggantiku setelah aku mati, tidak ada. Tapi walam urid bidzalika illa salahum, aku tidak memilih Umar menjadi penggantiku ya Allah kecuali aku menghendaki kebaikan bagi kaum muslimin. Wa khiftu alaihimul fitnah, dan aku khawatir fitnah akan menimpa kaum muslimin. Fajtahattu lahum ra'yi, ya Allah, aku bersungguh-sungguh untuk memilih, fawallaitu alaihim khairahum, maka aku pun menjadikan pemimpin mereka yang terbaik di antara mereka. Ya. Baik. Akhirnya diangkatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai pengganti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar menjadi pengganti Abu Bakar. Setelah itu Abu Bakar menulis wasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Isi wasiat tersebut itu dari seorang khalifah kepada khalifah berikutnya. Yang nanti Abu Bakar disebut khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulullah. Adapun Umar nanti tidak dipanggil khalifah, dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini istilah baru yang memulainya untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena kalau khalifah artinya pengganti, kalau Abu Bakar khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kalau Umar juga khalifah nanti disebut khalifati Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah. Kalau datang Utsman nanti khalifati Rasulillah. Khalifahnya Rasulullah. Panjang nanti. Kalau Ali bin Abi Thalib khalifahnya penggantinya Rasulullah. Maka Umar dia pertama kemudian dipanggil dengan Amirul Mukminin. Apa nasihat Abu Bakar kepada Umar ketika Umar jadi khalifah? Dia berkata, "Ittaqillah ya Umar, wahai Umar, bertakwalah kepada Allah. Wa alam anna lillahi amalan bin nahari la yaqbaluhu bil lail." Ketahuilah ada amalan yang harus dikerjakan untuk Allah di siang hari yang Allah tidak terima di malam hari. Wa amalan bil lail la yaqbaluhu bin nahar, dan ada amal-amal saleh yang kau kerjakan di malam hari untuk Allah yang Allah tidak terima di siang hari. Wa annahu la yaqbalu nafilatan hatta tu'adda fardhah. Sungguhnya Allah tidak menerima yang sunnah sampai kau mengerjakan yang wajib. Ya. Kemudian wa innama taqulat mawazinu man taqulat mawazinuhu yaumal qiyamati bittiba'imul haqq ghadan an yakuna taqilan. Sungguhnya timbangan seorang yang menjadi berat kalau dia mengikuti kebenaran. Apa yang dia lakukan akan menjadi berat pada hari kiamat, timbangan kebajikannya. Wa inna man khaffat mawazinuhu yaumal qiyamati bittiba'ihimul batil. Adapun orang-orang yang timbangannya menjadi ringan, lebih berat maksiatnya daripada kebaikannya karena mereka mengikuti kebatilan. Ya, mereka mengikuti kebatilan. Kemudian beliau mengingatkan, wa anna Allah ta'ala dzakara ahlal jannah fa dzakarahum bi ahsani a'malihim wa tajawaza an sayyi'atihim. An sayyi'ihi fa idza dzakartahum qulta inni akhafu alla alhaqa bihim. Sungguhnya Allah menyebutkan tentang penghuni surga dan Allah menyebutkan tentang amalan mereka yang terbaik dan Allah maafkan dosa-dosanya. Jika engkau menyebut mereka, mengingat mereka, wahai Umar, katakanlah aku khawatir aku tidak termasuk mereka. Jangan, maksudnya kata Abu Bakar mengingatkan Umar, jangan kau pede kau pasti masuk surga. Tapi kalau kau ingat tentang penghuni surga, katakanlah aku khawatir aku jangan-jangan tidak termasuk mereka. Wa inna Allah ta'ala dzakara ahlan nar fa dzakarahum bi aswa'i a'malihim wa radda 'alaihim ahsanahu fa idza dzakartahum qulta inni la arju alla akuna ma'a haula. Dan Allah juga menyebutkan penghuni neraka jahanam. Dan Allah sebut tentang amalan-amalan terburuk mereka dan Allah menolak kebaikan mereka. Jika kau ingat tentang penghuni neraka wahai Umar, katakanlah sungguhnya aku berharap aku tidak termasuk dari mereka. Liyakunal 'abdu raghiban wa rahiban, agar seorang hamba senantiasa di antara berharap dan khawatir. Ya. Ini nasihat apa? Nasihat Umar. La yatamanna 'ala Allah wa la yaqnut min rahmatillah. Ya. Dan jangan sampai seorang berangan-angan kepada Allah dan juga jangan sampai putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata, "Fa in anta hafidta wasiyati," kalau kau sudah hafalkan wasiatku wahai Umar, "fala yakul ghaibun abghadu ilaika minal maut wa lasta tu'jizahu." Ketahuilah kalau kau sudah menghafal wasiatku, maka kau akan khawatir dengan kematian. Dengarlah kematian dan kau tidak bisa menolaknya. Ini wasiat dari Abu Bakar. Ya, luar biasa ya.
Disuruh Umar untuk beramal. Siang hari ada amal tersendiri, malam hari ada amal tersendiri. Harus mengikuti kebenaran, tinggalkan kebatilan. Ingat tentang penghuni surga, ingat tentang penghuni neraka jahanam. Ya, jangan berangan-angan dan jangan juga putus asa. Dan ingatlah akan datang kematian dan kau tidak bisa menolaknya, maka hafalkanlah wasiatku ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan bagaimana intinya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abu Bakar menyerahkan kepada para sahabat kembalikan perkaranya kepada Abu Bakar, kemudian Abu Bakar bermusyawarah satu persatu dengan para sahabat, dengan Abdurrahman bin Auf, dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan Utsman bin Hudzair, ya, dengan Talha bin Ubaidillah, ya, kemudian dengan Muhajirin dan juga kaum Ansar, dan ternyata mereka semuanya sepakat bahwasanya Umar adalah pengganti Abu Bakar radhiyallahu taala. Sebenarnya ada banyak dalil yang mengisyaratkan bahwasanya Umar adalah pengganti Abu Bakar, ya. Kalau Allah menyebutkan banyak, tapi kita menyebutkan sebagian isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Umar pengganti Abu Bakar. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak pernah berkata, ya, yang menggantiku adalah Abu Bakar, tapi Nabi beri isyarat-isyarat bahwasanya Abu Bakar penggantinya. Contohnya kalau Nabi SAW lagi tidak di kota Madinah, yang jadi imam Abu Bakar. Ketika Nabi SAW sakit, yang jadi imam Abu Bakar. Ya. Ini isyarat bahwasanya Abu Bakar pengganti Rasulullah SAW. Ya. Di antara isyarat Nabi bahwasanya Umar adalah pengganti Abu Bakar, seperti hadis yang sudah pernah kita sampaikan, kata Rasulullah SAW, "Uritu fil manami anni anzi'u bidalwi Bakra ala Khalid." Sungguhnya aku lihat dalam mimpiku, aku mengambil timba air dari sebuah sumur. Faja'a Abu Bakar fanaza'a dhanuban aw dhanubain naz'an dha'ifan. Maka datanglah Abu Bakar, kemudian dia mengambil dua timba. Dalam riwayat satu atau dua timba, tapi dalam riwayat dia mengambil dua timba. Isyarat bahwasanya Abu Bakar hanya sekitar 2 tahun ketika menjadi khalifah. Dan hanya sekitar 2 tahun. Wallahu yaghfirullah. Allah mengampuninya. Cuma dia Umar. Kemudian kata Nabi, kemudian aku melihat dalam mimpiku datang Umar. Setelah Abu Bakar datang Umar. Fastahalat gorban. Tiba-tiba timbanya menjadi besar. Falam ara abkhariyan yafi firyahu hatta rawiyan nas wa darabu bi'atan. Dan aku tidak melihat ada seorang pemimpin yang melakukan seperti sikap-sikapnya sampai orang-orang semua puas dahaga minum, hilang dahaga mereka dan minum, bahkan onta-onta juga puas minum dari timba yang diambil oleh Umar. Dan ini isyarat bahwasanya setelah Abu Bakar datang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan ini hadis riwayat Imam Muslim. Demikian juga, ya, dalam hadis yang lain dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, kata Hudzaifah, "Kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam julusan." Suatu hari kami bersama Nabi sedang duduk. Kemudian Nabi berkata, "Inni la adri ma qadru baqa'i fikum." Aku tidak tahu sampai kapan aku bersama kalian. Itu mungkin aku akan meninggal dunia. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faqtadu billadaini min ba'di." Wa asyara ila Abu Bakar wa Umar. Kata Nabi, teladanlah kalian kepada 2 orang setelahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jelas Abu Bakar kemudian Umar. Ini juga isyarat yang kuat bahwasanya memang Umar menjadi khalifah setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ba'atsani Banul Mustalik ila Rasulillah." Suatu hari Banul Mustalik mengutusku untuk bertanya kepada Nabi SAW. "Sallana Rasulullah, wahai anak, tanyakanlah pertanyaan kami kepada Rasulullah SAW. Ila man nadfa sadaqatina ba'dak." Kalau engkau sudah meninggal, kami bayar zakat, kami serahkan kepada siapa kalau engkau meninggal, wahai Rasulullah? Qala Anas fa'ataituhu fasa'altu. Aku pun datang kepada Nabi dan aku bertanya. Apa jawabannya? Kata Rasulullah, ila Abi Bakar. Kalau aku meninggal, serahkan zakat kepada Abu Bakar. Fa'ataitum fa'akhbartuhum. Aku pun datang kepada Banul Mustalik. Aku kabarkan kalau Nabi meninggal, kalian bayar zakat kepada Abu Bakar. Faqala irji ilaihi. Kembalilah lagi kepada Rasulullah. Fasalhu fa'in hadatha bi Abi Bakar hadathun fa'ila man. Kalau ternyata terjadi sesuatu kepada Abu Bakar, terus kami bayar zakat kepada siapa? Fa'ataitu fasaltu. Aku datang kepada Nabi, aku tanya lagi. Kata Rasulullah SAW, ila Umar. Berikanlah zakat kalian kepada Umar. Fa'ataitum fa'akhbartum. Lalu aku datang kepada mereka, aku kabarkan kepada mereka. Ini isyarat jelas bahwasanya setelah Abu Bakar menjadi khalifah, maka adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Intinya para sahabat ijma' bahwasanya yang menjadi khalifah
setelah Abu Bakar adalah Umar. Dan tidak ada yang kemudian ribut-ribut setelah itu enggak ada. Ya, tidak seperti pernyataan orang Syiah yang mengatakan semua khalifah tidak ada yang sah kecuali Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar tidak sah, Umar tidak sah, Utsman tidak sah, yang sah cuma Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan Abu Bakar merebut kekhilafahan dari Ali, setelah Ali, Umar merebut kekhilafahan dari Ali, setelah Umar, Utsman merebut kekhilafahan dari Ali, sementara Ali tidak bertindak apa-apa, seakan-akan seorang penakut yang tidak bisa memperjuangkan haknya. Ini tuduhan orang-orang Syiah kepada para sahabat. Tidak benar, para sahabat semua setuju. Yang menjadi pemimpin adalah Umar bin Khattab setelah wafatnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Setelah itu, ketika Umar diangkat menjadi khalifah, maka Umar berkhutbah. Apa khutbah? Khutbah pertama seorang Amirul Mukminin, seorang penguasa kaum muslimin. Beliau berkata di antara khutbahnya, dia naik ke atas mimbar, kemudian Umar berkata, Allahumma inni syadidun falayyinni. Ya Allah, sungguhnya aku ini keras, maka lembutkanlah aku. Jadi Umar mengakui kekurangannya. Wa inni dha'ifun faqawwini. Aku ini lemah, ya Allah, kuatkanlah aku dalam menjalankan pemerintahan. Wa inni bakhilun fasakhinni. Ya Allah, aku ini pelit, maka jadikanlah aku dermawan. Kemudian juga diriwayatkan di awal khutbah yang beliau katakan, perhatikan. Ya. Jadi di sini Umar mengakui kekurangannya, dia minta kepada Allah untuk menguatkannya. Di antara khutbah beliau juga beliau berkata, Innallaha, kepada rakyat kaum muslimin, Innallaha ibtalakum bi. Ya. Wahai kaum muslimin, sungguhnya Allah telah menguji kalian dengan aku. Ya. Aku ini ujian bagi kalian. Wabtalani bikum ba'da sahibayya, dan kalian menjadi ujian bagiku setelah kedua sahabatku, setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Ya. Kemudian kata beliau, "Fawallahi la yahduruni syai'un min amrikum fayalihi ahadun duni." Kalau ada perkara yang sampai kepadaku, tidak ada orang yang lain yang akan mengurusi. Aku akan mengurusi langsung, kata Umar. Tidak ada perkara urusan kalian sampai kepadaku, kemudian ada orang lain yang mewakiliku. Tidak, aku akan mengurusi langsung. Wala yataghayyabu anni fa'alu fihi an ahli jaza' wal amanah. Kalaupun aku tidak bisa mengerjakannya, maka sungguh-sungguh aku akan memilih orang yang memang berpantas dan punya kafaah, yaitu punya kredibilitas untuk mewakiliku. Kemudian Umar berkata, "Wallahi la in ahsanu la uhsinanna ilaihim." Demi Allah, kalau mereka berbuat kebaikan, maka aku akan berbuat baik kepada mereka. Wa la in asa'u la unakkilanna bihim. Kalau ternyata mereka berbuat buruk, ya, yaitu rakyat berbuat buruk, aku akan ternyata wakil-wakilku, pejabat-pejabat berbuat buruk, maka aku akan memberi balasan kepada mereka, hukuman kepada mereka. Maka salah seorang yang menghadiri khutbahnya Umar bin Khattab, orang ini berkata, "Wallahi ma zada ala dzalika hatta faraqa dunya." Demi Allah, Umar senantiasa demikian sampai dia meninggal dunia. Selalu berhukum dengan seperti itu, berusaha kalau dia berhukum maka berhukum langsung, kalau tidak mau maka dia akan mengirim pejabat-pejabatnya yang dia pilih benar-benar, dan kalau mereka berbuat salah maka Umar akan beri hukuman kepada pejabat-pejabatnya tersebut. Ya. Jadi kita lihat dari khutbah Umar, nampak bahwasanya Umar menyadari bahwasanya kepemimpinan khilafah, jabatan adalah bala, adalah ujian. Ya. Adalah ujian. Bukan sesuatu yang dibangga-banggakan, tidak. Menjabat, mengurusi kaum muslimin, ini ujian, ya. Kalau seorang tidak mampu maka mengerikan, ya. Makanya ketika Rasulullah SAW menasihati Abu Dzar, kata Nabi SAW, "Inilah araka dha'ifan, fala ta'ammaranna 'ala itsnain." Kata Rasulullah, "Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau seorang yang lemah, maka jangan kau menjadi pengatur dua orang, jangan." Ya, karena tidak semua orang mampu untuk menjalankan tugas yang berat ini. Jabatan bukan untuk dibangga-banggakan, jabatan adalah bala, ibtila, ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah akan minta pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin tersebut, ya. Perkara yang mengerikan. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang pun baiat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan Umar mulai menjalankan pemerintahannya.
Di antara hal yang dilakukan oleh Umar setelah beliau diangkat menjadi khalifah, qaror pertama atau undang-undang pertama yang beliau lakukan yaitu beliau mengembalikan seluruh tawanan-tawanan wanita yang ditawan oleh Abu Bakar ketika terjadi perang terhadap Arab-Arab Badui, A'rab. Ketika di zaman Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW mendengar banyak orang-orang Arab Badui yang mereka murtad. Ada yang beriman kepada Nabi baru, ada yang meninggalkan Islam, murtad, banyak murtadin. Ya. Mereka murtad sana, murtad sini, di sana Abu Bakar kirim pasukan, Abu Bakar kirim Khalid bin Walid untuk berperang melawan mereka. Abu Bakar mengirim sahabat-sahabat yang lain untuk memerangi mereka, dan ternyata para kaum muslim menang, dan kemudian karena mereka murtad maka mereka dimuamalahi seperti orang kafir, dan orang kafir ya bisa diambil ghanimahnya dan bisa ditawan wanita-wanitanya. Maka wanita tersebut ditawan. Kemudian di zaman Umar bin Khattab, Umar menyuruh tawanan-tawanan wanita ini dikembalikan kepada kabilah-kabilah mereka ya. Dan ini adalah salah satu tindakan Umar yang luar biasa, dan ternyata dampaknya sangat positif. Akhirnya orang-orang Arab Badui yang ada di pedalaman-pedalaman merasa mereka dihargai, dan mereka merasa Umar menghormati mereka, dan akhirnya mereka pun masuk Islam, dan mereka pun bagus keislaman mereka gara-gara sikap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara metode Umar dalam menjalankan kekhilafahan ya, adalah dengan bermusyawarah. Ya. Umar adalah khalifah, bukan raja. Ya. Beliau selalu berusaha meletakkan keadilan. Oleh karenanya Umar pernah berkata, "Ma'adri akhalifah am malik." Saya tidak tahu saya ini seorang khalifah atau seorang raja. Fa in kuntu malikan fa hadha amrun 'azim. Kalau ternyata saya ini bersikapnya seperti seorang raja, ini perkara besar. Umar tidak mau dikatakan raja, dia khalifah. Khalifah yang mengatur urusan kaum muslimin. Kemudian ada yang berkata kepada Umar, "Innal khalifah la ya'khudh illa haqqan wa la yadha' illa fi haqq." Adapun khalifah dia